Oke, kembali lagi di Gio TV tentunya bersama saya Arif Fadilah. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau adalah Ketua Alumni Sekolah Staf Presiden dari 70.000 orang. Ya, ini terpilih menjadi satu ketuanya. Yaitu namanya Kang Riza, saya biasa panggil. Terima kasih Kang Riza. Terima kasih Kang Arif. Aduh, ya Allah, kita udah lama banget nggak ketemu ini Kang Riza. Alhamdulillah kita dipertemukan untuk silaturahmi lagi nih. Silaturahmi sesama alumni. Sesama alumni Sekolah Staf Presiden. Iya. Saya alumnus ya, alumni nggak lulus kayaknya. Jadi udah berapa kali nih batal puasa apa masih mulus? Masih mulus, alhamdulillah. Masih istiqomah. Jadi bicara soal kepemudaan, barangkali ini ada momen yang sebenarnya membanggakan ya, dari 70.000 orang pendaftar waktu itu se-Indonesia bahkan sedunia ya. Ya ada yang dari luar negeri. Iya. Khusus luar negeri. Ya momennya membanggakan ya. Membanggakan karena kita dipilih dan dari background masing-masing diverse. Dan kita juga dari sisi pengalaman merupakan calon-calon pemimpin bangsa ke depannya. Dipilih dari puluhan ribu tuh 70 ribuan menjadi hanya 35 orang yang bisa untuk ikut program Sekolah Staf Presiden di kantor Staf Presiden ini. Jadi cukup membanggakan. Iya. Dari 35 orang itu salah satunya adalah Kang Riza gitu waktu itu ya. Iya. Kalau saya nggak ikut-ikutan saya. Ini juga salah satunya. Jadi dari apa yang dipikir waktu itu Kang? Saya daftar atau ada yang nyuruh atau apa gitu waktu itu? Waktu itu memang dari sisi pribadi sendiri pengen untuk tahu sebenarnya kalau kerja pemerintah itu seperti apa, tata kelola pemerintah itu seperti apa gitu, dari sisi kantor staf presiden bekerja seperti apa. Karena kan kantor staf presiden ini merupakan lembaga yang mengelola atau mengawal proyek strategis atau isu nasional. Betul. Nah, jadi apa sih yang KSP lakukan kayak gitu? Apa sih yang pemerintah lakukan? Dan nyatanya ketika kita join sekolah staf presiden, kita diberikan manfaat seperti itu. Manfaat untuk terbuka bahwa KSP sendiri atau lembaga ini bisa menjadi the bottlenecking untuk isu-isu strategis. Kita menyaksikan secara langsung waktu itu ya. Benar. Iya. Dan Kang Riza ini merupakan salah satu orang yang kuliah di UI lulus 3 tahun. Alhamdulillah, waktu itu lulus 3 tahun di Fakultas Teknik Universitas Indonesia di jurusan Teknik Komputer, Departemen Teknik Elektro, dan pada saat itu mungkin di sisi departemen belum pernah ada yang lulus, tapi kalau secara Fakultas Teknik jadi lulusan tercepatnya. Wih, tepuk tangan dulu dong. Penonton kita, wih. Kita pengen masuk UI nggak bisa kita, nggak lolos. Ini lulus dari UI dengan kurun waktu hanya 3 tahun. Waktu itu lulusan tercepat berarti ya? Waktu itu lulusan tercepat. Pasca pandemi apa pas pandemi? Pas pandemi. Berarti online dong? Online. Kita sama berarti lulus online. Wisuda online kita nggak. Kadang-kadang kita nggak jelas juga wisuda. Kita kuliah lama-lama. Benar sih. Wisuda online. Wisuda online nggak terlalu kerasa lah. Iya. Di momen atau barangkali sedikit boleh diceritakan Kang, selama perjalanan seminggu waktu itu di Sekolah Staf Presiden, apa aja yang didapat, apa aja belajar apa aja gitu Kang? Iya. Manfaatnya kalau misalkan di SSP sendiri ya, yang pertama tadi ya, kita mendapat pengalaman sekaligus hands on terkait tata kelola negara, dan juga kita juga mendapat ilmu berupa presentasi, diskusi, lalu melakukan kunjungan lapangan. Kalau misalkan waktu itu di SSP sendiri, aku untuk kunjungan lapangan di Deputi 1, kita ke Tol Becakayu. Tol Becakayu. Iya benar. Kita melakukan namanya pengawasan di sana, dari sisi reportnya seperti apa dari KSP.
Lalu untuk Deputi 4 itu kan terkait komunikasi dan kita melakukan kunjung lapangan ke RRI. Iya. Itu juga banyak hal yang didapat ya. Ternyata kenapa misalkan kita menggunakan RRI misalkan karena RRI sendiri masih dijangkau seluruh Indonesia yang tidak mempunyai akses ke internet. Dengan kita menyuarakan atau menggunakan RRI sendiri, kita bisa menggapai masyarakat Indonesia untuk menyampaikan informasi. Seperti itu. Jadi banyak sekali hal-hal yang saya dapatkan. Tentunya kita juga tahu bahwa KSP sendiri bekerja sama dengan stakeholdernya, baik dari sisi masyarakat atau dari kementerian dan lembagaan, dan juga ada juga kita saat ini membentuk ikatan alumni gitu. Jadi alumni dari Sekolah Staf Presiden ini pun masih tetap ada silaturahminya, masih terjalin dan juga kita inginnya bisa berdampak juga ke masyarakat Indonesia lebih luas. Ini bukan alumni kayak di Monas gitu. Kita untuk bersifat netral kayak gitu. Kita bersifat netral dan harapannya lebih bisa mengedukasi dan memberi advokasi kepada kepemudaan. Iya. Gitu. Tapi ide adanya alumni ini muncul dari mana, Kang? Apa dari seluruh peserta atau misalkan waktu itu Pak Mul ngomong, udah bikin dong alumni dong atau apa gitu barangkali? Sebenarnya kalau perumusan ikatan alumni itu ada sesinya waktu itu, sesi dari teman-teman alumni, ada juga dari sisi KSP-nya memang untuk merumuskan setelah lulus ada ikatan alumni, ada perkumpulannya lah, perkumpulan dari alumni sini. Tapi ini bakal ganti ketuanya, pasca akhirnya ada batch 2 gitu. Kalau untuk ikatan alumni sendiri dari ADART itu selama 2 tahun dulu, habis itu bakal diganti. Oh, bakal ada pemilihan ulang. Jadi satu periode itu 2 tahun. Iya, kalau dari sisi ADART yang kita rumuskan. Iya. Tapi rencana nih berarti ada Sekolah Staf Presiden Jilid 2 nih. Benar. Dari sisi KSP bakal membuat Sekolah Staf Presiden Jilid 2. Jadi untuk adik-adik nih, karena kita penontonnya banyak anak-anak muda nih sama mahasiswa nih, Kang. Join Sekolah Staf Presiden. Karena banyak banget yang bisa dipelajarin dari sisi kepemerintahan, kepemudaan, dan juga banyak hal semacam relasi dan sebagainya untuk kita semua bisa lebih berdampak ke masyarakat Indonesia. Wih, ini kayak buzzernya istana. Tapi memang ini penting, Kang. Penting artinya ada anak-anak muda dikumpulkan dalam satu forum. Saya waktu mahasiswa sedikit cerita bergelut di banyak organisasi. Sampai akhirnya kan beberapa kali demo ya kan. Pas nyampe di Sekolah Staf Presiden waktu itu saya ikut ya kan. Oh ternyata ribet banget ya gitu, ngurus pemerintahan nggak semudah itu ternyata gitu. Benar. Iya kan, waktu itu sama kita ke Tol Becakayu juga. Iya. Tapi pasca akhirnya terbentuk dan Kang Riza jadi ketua alumni SSP, kita kembali di alumni SSP. Kira-kira program apa saja yang sudah jalan atau jangka panjang nih selama 2 tahun mau ngapain aja sih? Oke, sebenarnya untuk program-programnya Ikatan Alumni ini, yang sudah kita lakukan adalah yang pertama membuat semacam talks, panel talks, sharing session dengan stakeholder yang mempunyai keunikan atau kelebihan di bidang tertentu. Kemarin itu kita ada isu pendidikan sama isu environmental dan itu ditargetkan untuk kepemudaan kayak gitu. Jadi kita akan mengadvokasi teman-teman untuk lebih aware terhadap isu-isu yang ada, khususnya dari sisi kepemudaannya kayak gitu. Nah itu yang pertama. Kita juga bergerak dari sisi sosialnya. Di sisi sosial juga kita ada kolaborasi dengan berbagai macam NGO seperti Earth Hour Indonesia. Kita juga bakal ada semacam donasi buku untuk pendidikan dan juga kita juga
untuk sosial campaign lainnya, kita sedang racik untuk gimana caranya bisa lebih berdampak lagi dari sisi isu sosial. Itu sih dari sisi jangka panjangnya sebenarnya Ikatan Alumni ini ingin membuat sebuah rekomendasi atau sebuah gagasan di mana kita sendiri bisa membuat menjadi jembatan antara anak-anak atau pemuda-pemuda dengan kantor staf presiden atau kepresidenan. Jadi ada harapan dan kita coba wadahi dan kita coba merumuskan bagaimana misalkan ada kebijakan yang bisa kita rekomendasikan ke sisi government kayak gitu sih. Jadi harapannya bisa jadi jembatan dan juga bisa lebih kontribusi kayak menyambungkan lah ya gitu ya. Karena isinya beberapa kali juga ada forum-forum diskus gitu ya. Benar. Forum diskus. Tapi itu nanti akan diserahkan ke KSP. Ya kalau dari sisi diskusi yang kemarin, jadi kita bakal semacam bikin berseris di mana isu-isunya itu misalkan isu pendidikan, kemarin isu environmental, lalu mungkin kedepannya ada isu politik atau isu pendidikan lagi. Nah itu akan dikemas dan harapannya kita bakal bisa dibikin sebuah buku yang bisa kita kasih ke misalkan pemangku kebijakan kayak gitu. Tetap ada kayak gitu. Iya. Tapi kalau misalkan ini Kang, pernah nggak akhirnya terpikir bahwa ini alumni KSP ini orang-orang yang berpengaruh di masing-masing sektor ya. Artinya dari 70.000 orang sampai akhirnya terpilih jadi 35, ini kan bukan orang sembarang, kira-kira begitu ya. Punya kapasitas dan kualitas masing-masing. Pernah nggak terpikir sebagai ketua alumni, wah ini kita harus gunakan ini dengan cara ini, akhirnya kepentingannya adalah apa misalkan untuk pribadi atau misalkan untuk KSP misalkan. Untuk saat ini ya kita fokusnya lebih ya untuk orang-orang misalkan yang punya kelebihan itu bisa disalurkan dan untuk kepentingan negara pasti, kepentingan masyarakat Indonesia lah, kepentingan masyarakat Indonesia di mana apa sih yang misalkan ya Arif dari sisi media misalkan kayak gitu. Bagaimana sih Iluni SSP bisa merich banyak orang terkait kegiatan kita dan sebagainya dan dampak yang kita lakukan mungkin dengan adanya Mas Arif atau Kang Arif bisa lebih banyak gitu dicapai kayak gitu. Jadi salah satu contohnya seperti itu ya. Dan juga misalkan dari ada teman-teman yang memang bekerja di bidang kebijakan misalkan kayak gitu, kita adain policy talks misalkan, untuk dari orang tersebut punya networknya membuat sebuah policy talks yang bertujuannya untuk bagus ke depannya untuk kemudahan. Misalkan yang akan ada itu policy talk terkait RKJP ya. RKJP itu teman-teman dari Policy Center Iluni itu bakal membuat talks dan harapannya dari pembuatan policy talks itu pemuda lebih aware terkait RKJP dan juga mungkin dari sisi pemuda ini ada concern atau raise terkait isu. Nah, RKJP ini dan dari sisi Iluni SSP bisa menjembatani nih. Kita ngasih rekomendasi atau bisa mungkin sedikit mengubah dari RKJP yang udah ada. Karena kan RKJP ini kan bakal puluhan tahun gitu dampaknya, dan even ketika presidennya ganti itu bakal menjadi pedomannya ke RKJP kan. Iya kayak gitu. Jadi harapannya sih seperti itu. Jadi harapannya kita benar tetap menggunakan misalkan network yang udah ada, keahlian yang udah ada di alumni SSP sesuai dengan bidangnya masing-masing, tapi tujuannya baik untuk kepemudaan dan untuk masyarakat Indonesia lebih Gitu. Pada intinya untuk bangsa dan negara. Calon legislatif.
Tapi Kang, kita ngobrol tadi udah ngalor ngidul. Sebenarnya hari ini kesibukan Kang Riza sendiri apa, Kang? Kalau kesibukan Selain ngurus bangsa dan negara ya? ya. Kalau dari sisi kesibukan, aku full time di consultant, IT consultant. Itu kalau ininya terbaik di dunia lah. Ya, IT consultant terbaik di dunia. Dan sebagai di sana ngurus-ngurus terkait teknologi. Kalau misalkan Kang Arif butuh digital transformasi dan sebagainya, itu bisa nih kita collab nih kayak gitu. Iya. Sehari-hari demikian. Lalu aku juga sebagai founder sama board advisor dari program non-profit namanya Youth Generation Program. Jadi program untuk menyamaratakan akses pendidikan ke semua wilayah di Indonesia. Harapannya demikian, di mana sudah berjalan kurang lebih 4 tahun. Sebenarnya programnya itu untuk anak-anak SMA yang mau menggapai perguruan tinggi, dimana kita buat sharing session, materi, dan kita juga diakhiri dengan scholarship, misalkan pembiayaan untuk anak-anak yang mau masuk atau ke kampung Inggris untuk bahasa Inggris kayak gitu. Itu dana dari mana, Kang? Dana untuk saat ini masih pribadi, pribadi belum ada. Kalau Kang Arif mau siap. Masih pribadi. Kita ngobrol di depan, bukan ngobrol di belakang. Iya. Tapi banyak timnya banyak itu tadi. Timnya banyak. Kalau sekarang udah, jadi sistemnya itu setiap alumni dari Youth Generation Program pembelajar itu bakal jadi internalnya Youth Generation Program selanjutnya kayak gitu. Jadi untuk secara alumni sudah lumayan, dan secara anak-anaknya ada juga kayak gitu. Ada. Dari sisi saya memberikan saran dan memberikan support kayak gitu. Ini yang dibutuhkan oleh Indonesia nih, pemimpin muda nih. Cocok jadi Menpora. baru di reshuffle. Enggak. Menpora sudah pasti yang sekarang sudah didiskusikan, udah mantap lah. Udah mantap. Jadi itu merupakan keputusan yang terbaik bagi Indonesia kayak gitu. Iya, Mas Dito nih, keren ya, benar. Tapi ini sekarang pengen mudik nggak? Sekarang mudik, Lebaran. Mudik saya juga mudik. Iya, Lebaran mudik ke Kuningan. Oh, saya ke Cirebon. Kita satu arah nih, satu arah. Itu teman saya orang Indramayu. Oh iya. Satu arah juga. Iya, Indramayu dulu. Iya. Kembali ke topik, Kang. Ada nggak Kang Riza berpikir akan terjun ke dunia politik gitu? Kalau terjun ke dunia politik, kalau sekarang ini, kalau aku sebenarnya orang yang open to opportunity. Jadi kalau misalkan memang opportunity-ku bagus di mana, ya di situ kayak gitu. Tapi saat ini sedang membangun ya profesionalitas di bidangku sendiri kayak gitu kan, yaitu teknologi. Tapi sembari belajar bagaimana misalkan dari sisi pengembangan yang lain, kayak misalkan di sisi politik atau dari sisi sosial, dari sisi yang lainnya kayak gitu. Jadi dari sisi saya sendiri, saya tidak menutup diri ya, karena kita itu sebagai pemuda harus menerapkan growth mindset. Jadi growth mindset adalah kita nggak stuck di satu sisi, kita selalu belajar hal-hal baru, dan juga kita ini mempunyai sisi agility. Jadi setiap hal ini pasti berubah gitu kan. Orang yang bisa tanggap akan perubahan, ya berarti orang yang bisa bertahan gitu. Jadi kalau saya sendiri tetap menerapkan growth mindset itu supaya yang penting dari diri saya sendiri berkembang lah kayak gitu. Iya, jadi nggak menutup diri untuk akhirnya saya anti politik gitu dan sebagainya. Iya, benar. Iya. Tapi semoga sih nih orang-orang Kuningan kayaknya butuh nih orang-orang yang kayak Kang Riza nih. Kebetulan kemarin kita juga manggil orang Kuningan, sekarang jadi DPR RI juga. Iya, jadi semoga nanti ada pemimpin-pemimpin muda yang lahir dari Jawa Barat.
Amin. Iya Kang ya. Iya, iya. Anies kan Jawa Barat juga Kang. Kuningan lagi. Iya, Anies. Milih Anies, bakal milih Anies. Itu apa pemilihan, kalau pemilihan itu sifatnya pribadi. Oh, jadi pribadi. untuk saat ini kita masih melihat ide-ide yang atau isu-isu yang bakal dibawa sama pemimpin-pemimpin baru untuk capres. Jadi nggak melulu karena Anies Kuningan akhirnya milih orang Kuningan gitu. Ya, kita condong lebih ke isu-isu yang dibawa sama pemimpin-pemimpin baru dan ide-idenya kayak gitu. Kalau misal cocok, ya berarti itu yang bakal dipilih kayak gitu. Ini pertanyaan terakhir Kang, kalau seandainya Kang Riza ini backgroundnya kan adalah kaitan dengan teknologi ya, komputer dan sebagainya. Kalau hari ini Kang Riza jadi Menteri Kominfo Kang, mau ngapain Kang? Mau ngapain? Oke, pertama kalau Kominfo sebenarnya yang banyak, salah satunya isu di G20 juga terkait transformasi digital kan, salah satu isu pentingnya kayak gitu. Nah, kita sendiri sebagai government, misalkan sebagai government harus melakukan transformasi digital besar-besaran kayak gitu, dari sisi kementeriannya, yang lain mungkin dari sisi desa dan sebagainya. Kalau misalkan memang belum bisa, ya berarti yang bisanya dulu, karena transformasi digital ini kita berarti melakukan sebuah agility, menangkap perubahan. Nah, ketika sudah bisa melakukan transformasi digital, apapun mungkin bisa lebih mudah untuk berkembang. Misalkan dari sisi sektor perdagangan kayak gitu, kalau kita sudah punya, semisalnya kita sendiri merasakan kan kalau ada Tokopedia, Bukalapak dan sebagainya, e-commerce itu kan kita membantu ya. Nah, dari sisi government juga fasilitasnya digitalisasi kayak gitu. Jadi kita untuk mengisi sebuah form tinggal akses website dan sebagainya itu. Dan yang kedua itu lebih ke security. Jadi nggak banyak nih, kita lihat deh aplikasi-aplikasi pemerintah itu gampang banget untuk mungkin datanya bisa bocor kayak gitu kan, kayak gitu. Nah, menurutku dari sisi kita bisa untuk meningkatkan lebih lagi untuk sisi security kayak gitu. Jadi dari sisi teknisnya dinaikkan kayak gitu kan. Nah, security-nya sehingga kedepannya mungkin ketika mungkin ada kebocoran data yang mungkin itu nggak valid, itu bakal lebih siap gitu, atau mungkin tidak ada kayak gitu, karena kita lebih aware. Dan juga kadang-kadang sebenarnya mungkin bukan sistemnya yang salah. Misalkan kita buat aplikasi nih, aplikasinya udah dibikin security-nya kayak gitu, tapi penggunanya yang malah belum teredukasi kayak gitu. Nah, makanya harus dua sisi gitu. Dua sisi dalam artian untuk peningkatan dari sisi sistem kita tingkatkan, dari sisi penggunanya kita berikan edukasi juga. Karena banyak sekarang yang misalkan kita ada SMS atau email, selamat Anda mendapatkan mobil, mobil dan sebagainya. Lalu kita iseng-iseng klik tuh link kayak gitu. Itu sebenarnya memberikan informasi ke yang oknum tadi kayak gitu. Makanya edukasi seperti itu mungkin ke orang tua atau ke pemuda yang belum aware terhadap ini juga penting menurut saya kayak gitu. Tadi dari sisi digital transformasi merupakan infrastrukturnya, dari sisi dari sisi security-nya kayak gitu kan. Lalu kita sendiri di yang poin ketiga yaitu adalah sumber daya. Nah, sumber daya sendiri sebenarnya sama pentingnya dengan infrastruktur yang tadi. Karena kenapa kita di era yang sekarang penyerapan untuk pekerja di bidang teknologi dan informasi itu lebih banyak dibanding sektor-sektor lainnya kan. Yang kita mau adalah ketika sumber daya kita udah siap, digital talent kita udah siap, banyak ribuan dan sebagainya, kita bisa melakukan ekspor malah. Ekspor tenaga
ke luar negeri. Iya. Dan kita sendiri kalau misalkan di sisi sektor teknologi itu bisa kerja di mana saja. Jadi kalau misalkan orang Indonesia di mana aja, itu bisa aja kerja di untuk di negara perusahaan Indonesia atau perusahaan lain, dan itu bakal menaikkan pendapatan Indonesia juga karena tentunya ada pajak dan sebagainya kayak gitu. Jadi menurutku penting juga untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada di sisi kita kayak gitu. Karena kan dari sisi, kalau kita lihat juga dari sisi bonus demografi kita dari 2012 sampai 2035 itu kan naik 2 kali lipat kayak gitu. Jadi orang-orang yang produktif itu lebih banyak dibanding orang-orang yang tidak. Nah, kalau misalkan kita bisa mengoptimalisasikan sumber daya manusia yang produktif ini, kita bisa menjadi negara yang unggul dari sisi SDM kayak gitu. Misalkan kita bisa ambil contoh dari negara yang punya brandnya tersendiri atau negara yang punya ciri khasnya tersendiri, seperti India yang punya teknologi kayak gitu. Indonesia mungkin di 2035 juga bisa membuat sebuah brand tersendiri, bahwa sebuah ciri khas sendiri. Oh, ini Indonesia yang unggul. Jangan cuman mungkin, harus dong. Harus. Karena kita harus optimis. Optimis. Ini namanya juga gerakan Indonesia Optimis TV. Optimis. Oke Kang, makasih Kang atas waktunya Kang. Sebelum itu kasih harapan nih Kang untuk anak-anak muda nih Kang. Harapan ya, anak-anak muda zaman sekarang, seperti yang kita tahu adalah pemuda adalah harapan bangsa. Pemuda menawarkan masa depan yang cerah dengan keinginan kerja keras yang dia lakukan kayak gitu. Saat ini pemuda mungkin sedang mencari jati diri atau sudah menemukan jati diri, atau yang lagi sibuk-sibuk quarter life crisis lah atau sebagainya. Nah, harapannya kalian para pemuda bisa melakukan refleksi dan juga eksplorasi apa yang bisa dikontribusikan untuk masyarakat sekitar atau untuk bangsa, di mana kontribusi ini tidak beruntuk dari sisi satu bidang saja, di berbagai bidang sesuai dengan minat dan bakatnya pemuda ini. Setelah bisa untuk profesional, lalu memulailah untuk berkolaborasi. Karena kita kalau sendiri akan jalannya walaupun cepat tapi nggak jauh. Tapi kalau kita bekerja sama, berkolaborasi, walaupun lambat tapi kita lebih jauh kayak gitu. Lebih banyak yang bisa dikontribusikan. Nah, untuk jangka pendeknya, misalkan kita bisa lebih aware terhadap kebijakan publik. Kebijakan publik ini juga menurutku penting sebagai pemuda, karena ketika kita tahu bahwa kebijakan publik ini sangat-sangat berdampak pada masyarakat, pemuda bisa memberikan suaranya. Contohnya di pemilu 2024 nanti, suara-suara pemuda yang lebih dominan, ya mungkin kalau secara data bakal lebih besar dibanding suara-suara lain untuk 60% ya untuk pemilu 2024. Nah, pemuda sendiri bisa lebih aware terhadap isu-isu atau kebijakan atau ide-ide yang pemimpin-pemimpin atau perwakilan-perwakilan yang akan dicalonkan kayak gitu. Nah, itu gunakan hak kalian, gunakan suara kalian untuk Indonesia lebih baik, karena itu akan jangkanya lebih panjang. Itu jangka pendek yang sekarang kita mungkin kurang lebih 1 tahun lagi ya, 1 tahun lagi. Untuk jangka menengahnya, ini seperti yang saya tadi sudah sampaikan, bahwa kita ada di bonus demografi yang sangat bagus kayak gitu sampai 2000, puncaknya mungkin di 2035. Nah, di 2035 ini
sampai ke puncaknya kayak gitu. Kita sebagai pemuda harus mempunyai spesialisasi mungkin di bidangnya masing-masing, dan setelah mempunyai spesialisasi mungkin bisa multidisiplin kayak gitu untuk mempelajari hal-hal baru. Tapi secara Indonesia global view kayak gitu, ada satu ciri khas Indonesia unggul kayak gitu. Indonesia unggul di bidang pendidikan, Indonesia unggul di bidang maritim. Nah, harapannya pemuda aware bahwa Indonesia ini ada di tahap bonus demografi yang sangat baik kayak gitu. Nah, spesialisasi di bidang pendidikan, bidang-bidangnya kayak gitu itu jangka menengah ke 2035. Oke. Diakhiri di 2045 jangka panjang, yaitu Indonesia Emas 2045. Pemuda-pemuda yang saat ini mungkin masih bingung kemana arahnya, lebih memantapkan lagi untuk mewujudkan visi emas Indonesia Emas, yaitu maju, adil, dan makmur. Itu sih paling. Oke, tepuk tangan. Sekali lagi terima kasih untuk Kang Riza atas waktu dan kesempatannya. Ini kita banyak banget dapetin informasi-informasi dari A1 ini, Istana Bos. Kembali lagi nanti di podcast selanjutnya di GeoTV, barangkali nanti kita akan panggil juga jajaran kepengurusan dari Kang Riza nih. Siap, benar. Entah sekretarisnya, entah wakil ketua dan sebagainya, nanti akan panggil. Mohon izin Pak Ketua. Siap, santai. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya GeoTV. Terima kasih. Dadah.